Dulunya, dia disebut Crazy Rich Bandung, sosok muda yang viral karena dermawan, flamboyan, dan seolah bisa membeli apapun dengan satu klik. Tapi sekarang, semua kekayaan, semua citra, semua gelar, lenyap begitu saja. Inilah kisah tragis atau mungkin karma dari Doni Salmanan. Dari kejayaan yang dipuja sampai kehancuran yang jadi tontonan. Ironi modern yang bikin kita bertanya, kaya instan itu berkah atau justru kutukan? Cerita Doni dimulai dari seorang anak muda biasa asal Bandung. Tidak lahir dari keluarga konglomerat, tidak pula mempunyai warisan yang mentereng. Tapi ada satu hal, yaitu ambisi. Tahun-tahun awalnya, Doni mulai dikenal di dunia trading. Ia membangun branding sebagai sosok anak muda sukses dari nol. Saya Doni Salmanan. Selamat datang di channel YouTube saya di sini. Jadi di sini saya selalu berbagi yang namanya strategi, khususnya di binary option ya. Itu adalah dunia trading. Tapi saya khususkan di binary option karena saya lewat konten YouTube dan lifestyle pamer kekayaan, ia cepat meraih atensi publik. Mobil sport, rumah mewah, donasi besar-besaran di live streaming gamers, sampai ngasih uang puluhan juta hanya karena iseng. Semua itu bikin namanya melambung. Publik pun percaya, inilah definisi sukses anak muda zaman sekarang. Dari yang biasa-biasa saja, berubah jadi ikon kebebasan finansial. Sekitar tahun 2020 sampai 2021, Doni benar-benar jadi bintang. Ia dikenal sebagai Crazy Rich yang royal, viral karena nyawer Reza Arab hingga miliaran rupiah. Kehidupan mewahnya jadi konsumsi publik, supercar parkir berjejer, liburan ke luar negeri, dan gaya bak selebritas papan atas. Banyak anak muda yang tergiur, dan mereka pun bertanya, kalau Doni bisa, kenapa gue enggak? Narasi ini membentuk mitos, trading adalah jalan pintas, jadi kaya. Tapi seperti kisah klasik, di balik gemerlap selalu ada bayangan yang gelap. Isu binary option mulai ramai dibicarakan. Nama-nama besar seperti Indra Kents ikut terseret. Dan publik mulai bertanya-tanya dari mana sebenarnya uang Doni berasal. Kejayaan yang semula dipuja perlahan berubah jadi tanda tanya yang besar. Maret 2022, badai datang. Doni Salmanan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan binary option Quotex. Tuduhannya, ia meraup kekayaan lewat skema yang merugikan ribuan orang. Harta-harta mewahnya seperti mobil sport, rumah, motor besar disita satu persatu oleh negara. Sosok yang dulunya dielu-elukan sebagai panutan mendadak berubah jadi bahan hujatan. Dari Crazy Rich sampai jadi Crazy Broke. Ironi bukan? Tentu saja, publik yang dulu memujanya sekarang menontonnya jatuh seperti menonton serial drama Netflix, penuh sensasi dan penuh kepuasan yang tersembunyi. Kasus Doni Salmanan ini
tipikal kejahatan investasi ilegal. Modusnya memanfaatkan tren trading, padahal produknya binary option yang lebih mirip judi online. Uang mengalir ke atas, korban di bawah merugi. Itu menurut pakar analisis hukum. Kalau menurut analisis pakar ekonomi, fenomena crazy rich dadakan menciptakan ilusi kesuksesan yang instan. Padahal secara ekonomi, pola seperti ini tidak berkelanjutan. Yang menikmati hanya sedikit orang di puncak piramida, sementara ribuan di bawahnya jadi korban. Doni Salmanan kini bukan lagi seorang influencer glamor yang jadi idola. Ia menghadapi proses hukum yang panjang, kehilangan aset, kehilangan reputasi, bahkan kehilangan kebebasan. Kisahnya jadi contoh betapa rapuhnya kekayaan instan. Dalam hitungan hari, apa yang dulu jadi simbol kebanggaan bisa hilang, direbut, disita, bahkan dilupakan. Dan yang lebih menyakitkan, label publik lebih kejam daripada hukuman hukum. Dari panutan sukses jadi penipu kelas kakap, itulah stigma yang akan menempel seumur hidup. Lucunya, banyak orang masih berkata, ya setidaknya dia pernah kaya. Tapi apa gunanya kaya kalau akhirnya masuk penjara? Apa gunanya supercar kalau berakhir jadi barang bukti? Apa gunanya branding dermawan kalau ternyata dibangun dari uang orang lain? Itu seperti membangun istana di atas pasir di tepi laut. Indah megah, memukau, tapi cukup satu ombak, semua runtuh tanpa bekas. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari Doni Salmanan? Yang pertama, kekayaan instan itu berbahaya. Cepat datang, cepat pula pergi. Yang kedua, publik mudah terpesona. Jangan menelan mentah-mentah glamor sosial media. Banyak topeng yang menyembunyikan kebenaran. Yang ketiga, legalitas lebih penting daripada citra. Uang haram cepat atau lambat akan diminta kembali. Yang keempat, hidup bukan soal seberapa cepat kaya, tapi seberapa lama bisa bertahan. Doni Salmanan adalah bukti nyata bahwa kekayaan tanpa dasar yang kokoh hanyalah ilusi. Hari ini bisa jadi crazy rich, besoknya bisa jadi crazy regret. Jadi, sebelum kita tergiur gaya hidup instan dan pamer sosial media, tanyakan pada dirimu sendiri, mau kaya beneran atau cuma jadi karakter sementara di drama kehancuran. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini, karena mungkin saja kisah Doni Salmanan bukan sekedar tontonan, tapi peringatan bagi kita semua. Kalau ngajak duit, jangan sombong, jangan diaku semuanya gitu. Jangan sampai angkuh sama orang lain, jangan sampai ngerendahin sama orang lain. Jangan sampai jadi beda lah. Ingat kita waktu di bawah dulu gitu loh. Ada orang yang bikin kita gak enak, tapi kita sekarang itu gak boleh ngelakuin orang yang dulu lakuin ke kita. Kita harus tetap baik gitu.